di masyarakat. Dan kita pagi hari ini akan update informasi ini dengan Kanis Poto, Ketua Panitia Muda Caket Bung Karno, untuk menggali lebih dalam tentang pencapaian utama program yang dihasilkan serta langkah-langkah lanjutan yang diambil itu seperti apa begitu ya. Dan sudah di ujung telepon dengan RRI ND Pak Kanis Poto. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak, salam sehat Bapak. Sehat selalu. Oke. Baik Bapak, ini pencapaian utama yang dihasilkan dalam Muda Caket Bung Karno ini seperti apa, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI? Baik, terima kasih. Untuk Muda Caket pertama kali ini pencapaian utamanya adalah pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, terpilihnya para pengurus Caket, dan dikukuhkannya seluruh pengurus Caket ini oleh Ibu Megawati dan penyelesaian persetujuan bersama tentang program kerja untuk 5 tahun ke depan. Ini pencapaian utamanya. Dan untuk pengurus sendiri ini mungkin pengurus-pengurus intinya mungkin bisa disampaikan Bapak di kesempatan pagi hari ini. Ya, pengurus intinya untuk Caket, ketua itu ada pada Wali Kota Blitar. Blitar ya, tempat lahir begitu Bung Karno ya. Wali Kota Blitar, wakilnya Bupati ND. Wakilnya. Bupati ND. Wow, luar biasa ini. Sekretarisnya Wali Kota Surabaya. Ya, itu yang intinya dengan bidang-bidangnya ada sekian banyak itu. Ada ya. Begitu itu terus. Baik. Ya. Bapak, ini luar biasa begitu ya, Muda Caket yang berlangsung dari tanggal 1 kurang lebih sampai dengan tanggal 4 begitu Bapak berjalan ya? Sampai dengan tanggal 3, tanggal 30 sampai tanggal 3 itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Okay. Baik, apakah kegiatan semacam ini akan menjadi agenda tahunan begitu? Ya, ini menjadi agenda tahunan. Nanti tahun depan itu 2025 akan diselenggarakan di Kota Bandung. Di Kota Bandung sudah ini ya Bapak ya, diputuskan begitu ya. Tahun 2025 di Kota Bandung untuk munas kedua begitu Bapak ya. Ya. Dan untuk tujuan jangka panjangnya ini seperti apa Pak dengan terselenggaranya kegiatan ini sebagai agenda tahunan begitu? Ya, memang dia punya target yang ingin dicapai bahwa kita mengimplementasikan gagasan atau ide Bung Karno. Ada 3 ide sebut Trisakti itu yang pertama wawasan kebangsaan, 2 peningkatan ekonomi masyarakat, yang ketiga adalah pelestarian budaya daerah di daerah di kota atau kabupaten Sapa Sejarah Bung Karno ini. Oke. Dan apa saja begitu Bapak ya inisiatif atau program konkret yang dihasilkan dari Munas ini yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Bapak? Bahwa yang bisa langsung dirasakan karena ini baru pertama kali dan teman-teman dari kabupaten kota yang lain juga mengenal budaya kita. Mereka kita bawa ke destinasi budaya, baik destinasi wisata yang ada di kota ND ini, di kabupaten ND ini, itu yang paling tidak. Demikian pula kalau kami ke daerah lain, ini pengenalan dulu, sehingga semua tahu. Sudah itu penguatan di dalam hal pengembangan wawasan kebangsaan untuk sehingga saling kenal, tentu sudah bisa memahami budaya, karakteristik daerah setempat, pasti sudah tahu dan sudah saling bisa membanding-bandingkan. Di sana pasti ada peningkatan komunikasi sehingga bisa terjadi hubungan yang harmonis, membuka ruang dari daerah ke satu daerah. Dan demikian tentunya ada hal-hal positif yang akan bisa kita ambil nanti. Ya, seperti itu.
Dan setelah Munas ini sudah selesai begitu ya, apa langkah-langkah lanjutan yang akan diambil begitu ya untuk menindaklanjuti hasil-hasil yang sudah disepakati dan juga dicapai dari Munas pertama di ND kemarin gitu Bapak? Oh ya, baik. Nah, itu pertama kita persiapan untuk penyelesaian administrasinya. Itu administrasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain-lain ini termasuk program kerja akan kita sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat legitimasi dari negara kepada forum jaket ini. Ya, itu tugas-tugas pertama. Selanjutnya menginformasikan seluruh program kerja, seluruh kepengurusan, seluruh naskah anggaran dasar anggaran rumah tangga ini ke setiap daerah untuk mempelajari, memahami, sehingga pada pertemuan yang akan datang itu tentunya semua sudah bisa satu suara untuk kita perjuangkan yang selanjutnya. Namun dalam kegiatan seperti ini kita tidak hanya terbatas pada pertemuan tahunan, tetapi ada pertemuan-pertemuan berkala melalui Zoom meeting. Ini seperti awal dulu, ini sering setelah tahun 2023 di Blitar, ini terus menerus dilakukan Zoom meeting untuk penguatan sehingga bisa terlaksananya Munas pertama di ND ini. Demikian pun untuk Munas kedua, karena tidak dengan menyebarnya kota kabupaten ini dari wilayah ke wilayah, untuk kita bisa saling memahami itu memang membutuhkan waktu yang cukup. Dengan proses ini kita publikasikan dulu program kerjanya, karena sudah bisa memahami, dan dari situ pasti Pak Ketua yang mengkoordinir ini mengambil langkah-langkah strategis. Kita ada waktu pengurus ini bisa berkumpul. Jadi ya. Jadi ini nanti juga akan rutin dilakukan pertemuan ya, by Zoom begitu, tadi sudah disampaikan. Dan Bapak, apa yang nantinya akan dilakukan begitu ya untuk membangun kesadaran sejarah serta nasionalisme di ND dan juga di Indonesia melalui kegiatan ini, Bapak? Oh ya, kemarin salah satu kegiatan itu ada seminar wawasan kebangsaan. Ini penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di Kabupaten ND dengan kita menghadirkan narasumber dari PPIP dan Perpustakaan Bung Karno. Kita ada 2 narasumber lokal. Ini sebuah upaya, langkah-langkah yang kita lakukan ke depan. Setiap kegiatan rakor atau munas itu pasti juga dilakukan, sehingga memperkaya kita. Mungkin ada daerah-daerah yang belum kita ketahui dari sejarah Bung Karno ini. Di situ bisa muncul, bisa menambah anggota, nambah wawasan kita bahwa tidak hanya 21 ini, mungkin ada yang lain ya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan begitu ya Bapak ya, untuk daerah lain untuk bisa bergabung gitu. Tapi tetap ada kaitannya dengan perjalanan hidup Bung Karno. Ya, dari lahir sampai meninggal. Ya. Baik. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kegiatan ini juga mengenalkan pariwisata dan juga budaya setempat, khususnya di ND, dengan mengunjungi 2 desa wisata yang ada di ND ya, di Sanggela dan juga di Wologai, kalau tidak salah informasi yang kami terima begitu Bapak ya. Dan bagaimana respon masyarakat lokal terhadap pelaksanaan Munas Jaket Bung Karno ke 2 desa wisata ini Bapak, yang mungkin Bapak dengar gitu ya? Baik, kebetulan saya sendiri yang mendampingi para peserta ini. Untuk desa ini sangat luar biasa antusiasme masyarakat menerima tamu-tamu kita ini. Karena jumlahnya cukup banyak, cukup besar, sehingga masyarakat sangat senang. Apresiasi masyarakat terhadap tamu ini sangat luar biasa. Dan di sana
yang namanya peningkatan ekonomi terwujud karena sebelum masuk kampung adat itu semua peserta termasuk pendamping naradamping itu semua mengenakan pakaian budaya kita, yang laki-laki yang perempuan dengan lawo, dan itu disewakan satu orang 25.000, dan tentunya tidak hanya 25.000 itu peserta, kan pasti ada kelebihan. Nah, ini di sana itu nampak. Jadi kita memberdayakan kelompok-kelompok UKM di desa itu, ceritanya itu. Dan untuk kepentingan adat itu, sebelum turun, setelah diterima secara seremonial dan tarian dan lain-lain, kita turun, saya menghimbau kepada para peserta untuk juga memberikan donasi karena baru pertama injak di kampung ini. Nah, untuk saya berikan donasi, itu disiapkan kotak oleh pemerintah desa. Nah, di situ mereka menyumbangkan secara kepada diberikan, dimasukkan ke dalam kotak itu, dan itu menjadi kewenangan desa dan musyawarah setempat untuk memanfaatkan uang-uang itu, ya silakan. Dan di dalam gela itu ada praktek pembuatan sarung, dan mereka mengikuti dengan cermat, yaitu ada pajangan-pajangan masyarakat itu hasil tenunannya. Nah, di situ terjadi transaksi jual beli. Ya, kami buat kesempatan seluas-luasnya kepada tamu untuk menikmati alam desa itu, termasuk dengan isi-isinya itu. Dan kemudian Bapak sama-sama di Wologai. hal yang sama juga di Wologai begitu Bapak ya, di dua desa. Oke. Baik Bapak. Nah, ini tadi kita sudah dengarkan respon masyarakat seperti apa, begitu antusias menyambut tamu-tamu yang datang, dan ini juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat di dua desa tersebut. Nah, bagaimana tanggapan dari para tamu yang datang menyaksikan kebudayaan yang kita tampilkan, yang kita pamerkan begitu di dua desa ini, melalui dua desa ini Bapak? Mereka sangat senang sekali. Kesan pertama, kita orang Nende itu ramah, sopan santun, etika, sangat menghargai tamu. Itu kesan pertama. Dan ini mereka buktikan dari penerimaan di bandara dan seterusnya dalam momen-momen yang ada di kota Ende ini. Setelah mereka mengikuti acara-acara di kota dan terus ke desa pun demikian. Ini kesan. Mereka sangat kuat, sangat senang, gembira sekali, dan ada bahkan seperti dari Bukit Tinggi, Bengkulu, mereka akan berusaha untuk datang lagi, akan komunikasi, akan mereka datang lagi bawa dengan rombongan dari daerahnya. Saling kita bersilaturahmi, saya bilang begitu. Silakan, kami welcome untuk teman-teman semua. Memang benar ya Bapak ya, banyak orang yang mengatakan bahwa kesan pertama itu begitu memukau dan selanjutnya akan ingin datang terus berkunjung ke Ende begitu ya, seperti ada magnet begitu ya Bapak ya. Okay. Terus juga Kelimutu, Danau Kelimutu, warna dan saat dikunjungi agak misteri karena datang tertutup kabut sampai di puncak, terbuka 5 menit, tutup lagi, buka 5 menit. Mereka juga bingung. Saya bilang ya, kita tahu ini alam ini. Iya. Okay. Itu yang kagum-kagum. Dan mereka video call ke mana-mana, ke tempatnya, untuk memamerkan gitu ya Bapak ya. Ya, seperti itu. Baik, tadi kita sudah bercerita banyak ya tentang kegiatan selama Munas Jaket dengan para tamu, sampai dengan memperlihatkan keindahan budaya dan juga tradisi yang kita miliki, dan kesan yang begitu indah adalah ramah begitu ya untuk masyarakat Ende. Nah Bapak, tantangan atau kendala yang dihadapi oleh panitia selama persiapan sampai pelaksanaan itu seperti apa Bapak, dan kira-kira solusi juga ini yang
lakukan itu seperti apa untuk menghadapi tantangan-tantangan dan juga kendala-kendala tersebut, Bapak? Sebenarnya tantangan yang berarti atau kendala yang berarti tidak ada, karena dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dengan rapat-rapat, baik rapat umum maupun rapat-rapat seksi yang kami intens lakukan dengan persiapan-persiapan itu. Yang agak terganggu itu komunikasi dengan daerah luar, dengan kabupaten kota yang ada di luar tentang informasi kehadiran atau kedatangan. Sudah. Dengan kesulitan kita di sini adalah penerbangan. Karena tidak mungkin juga sulit kita untuk pelayaran melalui laut, mengandalkan pesawat terbang, kita kesulitan di situ. Karena sehingga ada beberapa daerah tidak memperoleh tiket, seperti Kota Surabaya itu sebenarnya yang hadir itu Pak Sekda, Pak Sekretaris Kota Madianya. Cuma tiket baik melalui Kupang, melalui Bajo, maupun Mere. Ini alternatif selain ND. Kami memberi tawaran melalui Labuan Bajo dan melalui Maumere. Hanya memang sulit, sehingga jumlah harusnya ada beberapa daerah lain lagi juga bisa itu, tapi karena kesulitan tiket sehingga mereka kurangi jumlah peserta yang hadir. Yang rombongan bus itu dari Blitar 56 serta tepat. Banyak ini Bapak ya? Harinya 6 orang. 50 orang dipimpin langsung oleh wakil wali kota dan Pak Sekdanya serta hampir semua pimpinan OPD Kota Blitar itu hadir. Luar biasa ya Bapak ya? Sama dari pihak kepolisian Blitar itu hadir juga. Baik Bapak, ini awal-awal itu kan disampaikan bahwa 22 kabupaten kota tapak sejarah Bung Karno ini direncanakan akan hadir begitu. Apakah ke-22 perwakilan kota kabupaten ini hadir semua pada Munas kemarin Bapak? Tidak semua, karena ya ada beberapa kesulitan yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi totalnya berapa banyak ini Bapak? Zoom meeting terakhir itu sudah bisa kita bisa pastikan bahwa hanya 9 sudah mengisi formulir kehadiran dan menyampaikan jadwal penerbangan. Itu berarti sudah ready. Ternyata perkembangan ada tambah hampir, jadi jumlahnya tambah 3, 9, 12 ditambah perwakilan dari BPIP dan perwakilan dari perpustakaan Bung Karno. Berarti ini 12 kabupaten kota tapak sejarah begitu yang hadir begitu di ND kemarin ya Bapak ya? Ya. Jadi kesimpulannya ini kita boleh sampaikan atau boleh berbangga begitu ya bahwa kegiatan Munas Jaket Bung Karno ini bisa berjalan, boleh dikatakan berhasil dan juga sukses begitu Bapak ya? Siap ya. Oke. Nah, apa pesan Anda Pak Kanis kepada masyarakat Kabupaten ND? Ya, pesan saya kita pelihara aset-aset peninggalan Bapak Bung Karno selama di ND, dan apabila masih berada di rumah kita bisa kita serahkan kepada pemerintah daerah untuk kita tempatkan pada situs rumah pengasingan yang ada di Jalan Wira itu. Dan itu kita jaga terus, kita lestarikan budaya kita karena ini aset yang sangat mahal yang juga sudah dikenal oleh banyak pihak. Keindahan, kebersihan kota terus kita jaga, dan mereka memuji bahwa ND salah satu kota yang termasuk kota yang bersih. Yes. Itu sudah kita jadi tidak lakukan seperti yang anak muda atau siapa orang-orang nakal yang coret-coret. Itu sehingga kota ini tetap bersih, tetap bagus, dan kita pasti ke depan paling tamu-tamu dari luar pasti sudah sering datang mengunjungi, pasti terus-menerus mengunjungi kota ini karena dari cerita dari mulut ke mulut
sangat mempengaruhi itu. Nah, orang pasti sangat ini ingin mencari tahu apa sebenarnya ND ini, apa isinya ND ini, apa budaya DE pasti ini, karena teman-teman ini dia menyebar dari Pulau Jawa, juga ada di Pulau Sumatera, dan sudah itu untuk tingkat NTT yang hadir juga ini ada Wakil Bupati Belu, ada Rotendao, ini ikut hadir selain penjabat gubernur dan tamu-tamu dari Kupang, dari provinsi. Selain itu rombongan dari Ibu Megawati, karena memang selain urusan yang lain-lain, tapi secara administrasi panitia jaket juga mengundang kehadiran keluarga Bung Karno untuk hadir ini. Dan kebetulan Ibu Mega juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, maka beliau berkenan untuk mengukuhkan kepengurusan ini di situs Bung Karno, karena memang tempat itu sangat monumental untuk jaket, karena di setiap kota pasti pelaksanaan Munas dan lain-lain diarahkan ke tempat peninggalan Bung Karno, seperti di Blitar kemarin di Istana Kebang deklarasinya. Jadi seperti itu, di sini di situs. Ya itu ini yang sangat luar biasa untuk ND ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama RRI ND di pagi hari ini. Sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan hari ini Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi.